Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah, dengan bismillah, dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita maju, tegakkan kebenaran. Songsonglah masa depan gemilang, kita bersatu dalam persatuan Islam. Dengan bismillah kita berjuang, tegakkan dinul Islam. Songsonglah era kejayaan Islam, mari tegakkan panji persatuan Islam. Mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai-berai, satukan jiwamu, teguhkan tekadmu. Mari kita bersatu padu dalam jamiah persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai-berai, satukan tekadmu, teguhkan jihadmu. Tentunya hari ini 20 Rabiul Tsani 1443 Hijrah bertepatan dengan 25 November 2021 dengan tema yang diangkat akselerasi jihad jamiah mewujudkan Islam rahmatan lil alamin menuju Jawa Barat lahir dan batin. Tak lupa saya haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Haris Muslim selaku Sekretaris Umum Persis Pimpinan Pusat, kemudian yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat Persis Jawa Barat Kiai Haji Iman Setiawan Latif dan reng-rengannya, kemudian juga dari Badan Otonom Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat, kemudian Ketua Pelaksana Kiai Haji Muhsin El Fikri dan seluruh reng-rengannya, saya ucapkan banyak terima kasih, syukron jazilan, juga terutama buat musawirin, asatid, pimpinan daerah se-Jawa Barat, terima kasih atas kehadirannya. Beberapa acara akan dilaksanakan pada pagi hari ini, dan acara yang berikutnya akan kita lakukan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Raihan Rizki Al-Farisi. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. سمع الله. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Persis. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Kang Sutiana, Haji Sutiana dipersilakan untuk memimpin. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Persis. Karena ini lagu semangat, bisa angkat tangan satu atau bisa dua-duanya.
muncullah persatuan Islam, tahayul bid'ah hurafan di muka bumi. Muncullah persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia kepada Haji Muhsin Al-Fikri SOS MIKOM dipersilahkan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Haris Muslim LC sebagai sekretaris umum PP Persis. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat Kiai Haji Iman Setiawan Latif, Sarjana Hukum serta Taskil. Yang kami hormati dan kami banggakan para ketua pimpinan daerah yang telah hadir di seluruh sekitar 27 pimpinan daerah se-Jawa Barat. Yang kami hormati juga badan otonom dan badan khusus yang sudah hadir dalam Muskarwil kali ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang cukup nyaman ini untuk memusyawarahkan program-program kerja paling tidak 1 tahun ke depan. Pada kali ini kita masih berada di PPKM level 1 ya, masa pandemi. Jadi masih ada beberapa keterbatasan. Namun kita berupaya untuk bisa melaksanakan secara offline ya, dan alhamdulillah bisa terlaksana di tempat ini. Kita juga melaksanakan musyawarah dengan prinsip paperless ya. Jadi sehingga tidak kami bagikan kertas kerjanya. Kita mulai membiasakan diri untuk tidak ketergantungan dengan kertas ya, karena sangat merusak lingkungan. Ya, sehingga kita mulai dengan file-file PDF lah ya. Nanti kita bahas tampilkan di depan. Kemudian juga nanti mungkin ada revisi-revisi dan kita akan sampaikan dalam bentuk file PDF itu. Musyawarah kerja wilayah tentu saja sangat strategis untuk membangun kegiatan 1 ke depan.
Jadi bagaimana kinerja Persis Jabar ke depan tergantung pada hari ini ya. Oleh sebab itu kami mengharapkan semuanya bisa mencurahkan ide dan pemikiran ya supaya program kerja dari Persis Jabar ini bisa lebih berkembang dan juga menyentuh kepada objek dakwah kita ya, yang alhamdulillah semakin hari semakin mendapat tempat ya di masyarakat. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang dari jauh, ada yang dari Pangandaran hadir juga. Dari ujung Sukabumi belum ya? Sudah ada alhamdulillah ya. Jarak yang cukup jauh ini semuanya sudah hadir. Ya. Ini menunjukkan satu tekad yang mudah-mudahan bisa memberikan tren positif ya kepada dakwah kita ke depan. Kami memohon maaf apabila di dalam penerimaan banyak kekurangan ya, banyak sekali kelemahan di sana sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memakluminya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ketua Panitia atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat kepada Kiai Haji Iman Setiawan Latif SH dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih bisa mendapat kesempatan untuk berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahmi di dalam rangka musyawarah kerja wilayah PW Persis Jawa Barat tahun 2021-2022. Yang saya hormati Ustaz Dr. Haji Haris Muslim, beliau mewakili Al-Ustaz Aceng Zakaria yang pada saat ini agak terganggu kesehatannya. Mohon doanya dari semua, karena ternyata para ustadz, para kiai sepuh kita ada beberapa yang sedang menjalani pemulihan, proses pemulihan dari habis sakit atau capai. Yang saya hormati para taskil pimpinan wilayah, alhamdulillah lengkap hadir dan insya Allah akan mempresentasikan nanti program jihad yang akan direncanakan untuk dikerjakan di tahun 2021. Tak lupa pula bagian otonom baik PW Persistri Jawa Barat, alhamdulillah Bu Ela sudah hadir, kemudian pemuda, pemudi, Hima dan Himi serta Brigade dan Siaga Bencana Sigap Persis Jawa Barat. Dan tak lupa yang saya cintai tentunya, yang saya hormati para ketua PD Persis Jawa Barat yang sudah hadir, bahkan ada yang sudah dari awal, dari pukul berapa ya, Ustaz Burhan, mohon maaf dari pukul 6 Ustaz Subhan lagi kawon padahal caket di Cimahi. Alhamdulillah yang jauh-jauh tadi sudah disampaikan, Pangandaran, Bekasi,
Kabupaten Sukabumi dan Bogor, Kuningan juga hadir. Alhamdulillah sudah semuanya hadir, apalagi yang dekat. Terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas mau menyempatkan hadir pada acara musyawarah kerja wilayah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa PW Persis Jawa Barat seharusnya sudah selesai, tapi karena satu dan lain hal sehingga dilakukan perpanjangan hingga November 2022. Maka pada November 2021 ini dilaksanakan musyawarah kerja wilayah pas 1 tahun untuk merencanakan program jihad 1 tahun ke depan. Walaupun memang tahun 2022 nanti banyak sekali hajat besar jamiah sebetulnya. Yang tentunya efektif pekerjaan PW hanya 10 bulan kemungkinan bahkan kurang. Yang pertama Muswil Persistri insya Allah bulan Februari kalau tidak salah. Kemudian juga Muktamar Persis yang akan dilaksanakan September 2022. Lalu Muswil Persis Jawa Barat. Sehingga banyak sekali hajat-hajat. Belum lagi di PD-PD Musda yang akan terdekat itu Cimahi misalnya tanggal 4 kalau tidak salah ya. Kemudian Sumedang tanggal 27 hari Sabtu 2 hari besok. Dan misalnya Purwakarta, Sadaga dan rekan-rekan yang lain juga tahun 2002 banyak sekali yang melaksanakan musda. Alhamdulillah, walaupun kegiatan sangat banyak, seueur pisan, bahkan kalau dihitung itu PW itu setiap tahun tidak kurang dari 100 kegiatan yang dilaksanakan. Belum lagi ngantor tidak dihitung. Jadi hampir setiap minggu ada kegiatan. Apalagi kalau dihitung di PD, di cabang, di jamaah. Nah ini alhamdulillahnya energinya masih masih kuat karena memang kita berdasarkan keikhlasan dalam melaksanakan segala program kegiatan di jamiah ini sehingga apapun situasi dan kondisi kita jalani. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musyawarah kerja ini yang merupakan musyawarah kerja terakhir di periode di masa jihad kali ini menghasilkan program-program jihad yang memang bisa dilaksanakan selain kahartos oge karaos bagi warga jamiah khususnya di daerah Jawa Barat yang memang sangat luas ini. Mohon maaf kalau misalnya tidak terkageroh sadayana, tapi alhamdulillah sudah minimal sudah terkunjungi semua, bahkan ke daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu, ya walaupun tidak maksimal, upaya yang kita lakukan, kita upayakan untuk melaksanakan kegiatan ini optimal, sehingga bisa berdampak yang luas, dampak positif bagi semuanya. Alhamdulillah juga saya lihat PD-PD terus nganggo seragamnya, alhamdulillah. Termasuk PW, mudah-mudahan sampai seragam acuk nawungkul. Nah, itu Ustaz agama kena diukur, Ustaz. Kena diukur Ustaz agama. Kena spesial. Nanti alhamdulillah dengan seragam acukna, tapi mudah-mudahan sanes acukna unggul seragam. Tapi gerak langkah jihad kita, gerak langkah dakwah kita juga seragam, baik itu dalam bidang dakwah, sosial, tarbiyah, dan kemasyarakatan lainnya, apapun itu, sehingga melahirkan sesuatu yang memang bisa berkontribusi positif terhadap masyarakat. Keberadaan kita semakin bukan hanya dibaui, tapi sudah sudah sangat diakui, baik di masyarakat tingkat bawah sampai bawah atas. Buktinya saja pada hari ini hampir setiap tahun PD, PC atau PW mendapatkan amanah berupa aset wakaf. Terakhir di Kabupaten Bogor ya, Sad Imam PP. Jadi ini juga kan sebuah bentuk kepercayaan terhadap masyarakat. Kita tadinya tidak berharap akan setiap kali mendapatkan wakaf. Terakhir PP juga mendapatkan wakaf toko emas, ruko.
dan beberapa PD demikian pula. Ini merupakan kepercayaan yang memang sangat berat bagi kita untuk yang mendapatkan amanah tersebut, tapi harus kita laksanakan, termasuk pelaksanaan penerimaan santri baru di pesantren-pesantren Persis. Ini perlu saya sampaikan sebagai sebuah bentuk laporan perkembangan sedikit saja. Jadi PSB penerimaan siswa baru itu rata-rata penuh sebelum penerimaan siswa baru atau santri baru itu ditutup. Misalnya biasanya kan Mei Juni pembukaan itu dibuka mulai Januari Februari. Sebelum Januari Februari sudah tutup, sudah banyak mesan gitu. Ini kan satu hal sangat menggembirakan bagi kita. Ari kapungkur pak kan lebet pasantren teh. Kalau teh pasantren kan teh kunaon? Pedah baungnya. Pedah bodoh terlebet ke sekolah favorit kan gitu. Kata nama Buraong gitu. Namanya lebet yang ke pesantren. Tapi pada hari ini pesantren menjadi magnet utama bagi orang tua. Lebih percaya kepada pesantren. Da pinter terus beunghar mah nomor 2 nomor 3 nomor 1 mah bager halak makan gitu. Secara garis kasar. Nah, ini merupakan banyak sekali nanti disampaikan dalam dalam pemaparan baik kebijakan umum sampai program jihad yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti dirangkum walaupun hanya 1 tahun sehingga kita prioritaskan hal-hal yang memang perlu dilakukan di tahun terakhir ini. Terima kasih. Tiring doa jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya. Mudah-mudahan keberangkatan para asatid sekalian, bapak-bapak dan ibu dari rumah ke Grand Hotel Preanger ini sampai kembalinya mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya cara terakhir, cara pokok, yaitu taujih sekaligus membuka acara musyawarah kerja wilayah yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam kepada Dr. Haji Haris Muslim. Dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami haturkan salam kepada semua yang hadir di sini, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat, Al-Ustadz Iman Setiawan Latif SH, beserta jajaran Tashkil Pimpinan Wilayah, kemudian juga para Ketua PW Bagian Otonom, Persistri, Pemuda, Pemudi, Hima, dan Himi, juga lembaga Siaga Bencana Persis, Brigade Persis, dan semua yang hadir di tempat ini, para Ketua PD Persis Jawa Barat. Tentu ini adalah sebuah momen yang sangat baik sekali untuk kembali merapihkan barisan dan menyusun langkah agar jihad jamiah bisa terlaksana dengan baik. Sebelumnya kami menyampaikan salam dari Ketua Umum. Beliau kemarin ke Bandung ngantor seperti biasa sambil cek kontrol kesehatan. Kalau hari ini mungkin kesini lagi ritmenya mungkin sedikit diatur sehingga mendelegasikan untuk pembukaan acara ini
kepada kami. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesakralan dan keseriusan acara ini, ya, karena mudah-mudahan saya setidaknya jadi badal ba'di minal kulli, tidak menjadi badal golat. Asatidz sekalian, tentu tadi yang disampaikan oleh Ketua PW ini adalah hal-hal yang patut kita syukuri, gitu ya. Sampai-sampai kalau Ketua Umum tidak ngantor 1 minggu itu, tanda tangan wakaf itu numpuk gitu. Kata saya ke Bidkar Wakaf, sudah bawa aja ke Garut, tanda tangankan. Kenapa? Karena memang kan harus jalan semua, jangan sampai terhambat. Nah, ini menjadi satu kegembiraan. Bahkan insya Allah besok itu ada yang mau mewakafkan sawah dan nanti jadi wakaf produktif di daerah negara yang tidak ada paspornya, negara kembang, gitu ya. Nah, itu seluas sekitar 9.500 meter persegi. Itu semuanya sawah. Ustaz Acep senyum tuh. Ini bukan kepala negaranya, ini mungkin di atas kepala negara gitu ya. Gitu ininya. Nah, itu insya Allah Ustaz Acep jadinya hari Sabtu acaranya, ya mungkin sudah dapat kabar. Nah, ini hampir setiap hari memang, baik itu yang memang melalui PC, melalui PD, PW, atau yang langsung ke PP, hampir setiap hari itu senantiasa ada saja yang mewakafkan, di samping banyak juga permasalahan wakaf ini, gitu ya. Wakaf-wakaf yang bermasalah ini. Nah, kita ini memang mendapatkan amanah yang luar biasa banyak, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Nah, para asatidz sekalian, mungkin sebagai pembuka dan pengantar musyawarah ini, agar menjadi bekal buat kita semua, buat saya sendiri khususnya, agar menyadarkan kita tentang amanah yang diberikan kepada kita, dan juga tentang bagaimana prinsip dan konsep kita menyelaraskan antara konsep ilahiyah, ya, sebagai landasan syar'i kita menjalankan jihad jamiah, dan juga menyelaraskannya dengan nizam jamiah. Ini harus semuanya seiring sejalan. Saya ingin menyampaikan 2 kisah atau 2 bagian penggalan sejarah dari perjuangan Nabi yang saya pikir bisa diambil hikmah. Yang ini semua saya yakin sudah tidak asing bagi para asatidz sekalian. Pertama, momentumnya adalah ketika Perang Badar, ya, tahun 2 Hijriah. Perang Badar itu Nabi turun, berhenti, ingin membuat satu markas di daerah Badar, ya. Kemudian ketika Nabi memilih satu tempat sebagai markas pasukan Islam, ada seorang sahabat yang bernama Khubbab bin Munzir. Kemudian datang kepada Nabi dan mengatakan dan bertanya, ya, amanzilun anzalakahallah amir ra'yu wal harbu wal makidah. Rasul, engkau memilih tempat ini wahyu, sudah dipilih oleh Allah tempatnya di sini, atau ini adalah pendapat engkau, strategi perang dan tipu daya? Perang itu kan tipu daya. Kata Nabi, ini adalah ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini bukan wahyu, ini bukan tauqifi, ini adalah mujarrad atau murni pemikiran Rasul. Strategi Rasul memilih tempat di sini. Kalau begitu saya boleh usul? Boleh, silahkan. Kata Nabi, apa usul Khubbab? Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih tinggi? Di sana ada sumber air, kemudian sumber airnya kita tutup. Kemudian pasukan Islam membuat tenda-tenda, di setiap tenda di depannya ada semacam balong lah untuk sumber air mereka. Sehingga pasukan Islam mempunyai sumber air semua, musuh nanti tidak ada air. Itu strategi perang, gitu ya. Kata Nabi, pendapatmu lebih baik, ayo kita pindah. Apa pelajaran dari sini? Inilah salah satu bentuk musyawarah. Pertama, apa yang boleh dimusyawarahkan? Yang boleh dimusyawarahkan itu bukan prinsip yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya. Sehingga Khubbab bertanya, ini wahyu atau ra'yu? Kalau ini ra'yu, saya berpendapat. Gitu ya. Tapi kalau ini wahyu, saya tidak bisa. Karena kalau sudah dari Allah seperti itu, sudah kita sami'na wa ta'na. Kita laksanakan. Tapi ketika Khubbab tahu ini adalah hanya sebatas pendapat Nabi, maka Khubbab
datang kepada Nabi dengan pendapatnya. Dan bagaimana sikap Nabi? Ternyata Nabi sangat welcome, sangat terbuka dengan apa yang disampaikan oleh Khubbab. Tidak otoriter, tidak mentang-mentang ini datang dari sahabat yang biasa-biasa saja. Pun kita tidak begitu mengenal Khubbab seperti mengenal Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Tidak kan? Nah, itu adalah sikap Nabi. Sangat terbuka. Ya, menerima masukan dari sahabatnya pada hal-hal yang bersifat tatanan praktis teknis. Bukan pada tatanan prinsip yang ini adalah merupakan baku dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita petik, ya. Jadi pertama, bahwa kita di sini berjamiah, berjihad itu berlandaskan kepada syariat. Ya. Hal-hal yang sudah persis ini tujuannya terlaksananya syariat Islam secara kafah dalam setiap aspek kehidupan. Artinya apa? Artinya syariat ini menjadi yang utama. Kemudian nanti diturunkan kepada tatanan praktis. Maka kalau misalkan menggunakan konsep negaranya Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, ya, konsep Al-Ahkam As-Sultaniyah Mawardi, kata Al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan negara itu adalah siasat, ini Ibnu Taimiyah, ya, siasat hirasatuddin wa siasatud dunya. Tugas negara itu adalah menjaga agama dan mengatur strategi urusan dunia. Jadi urusan agama itu sudah tidak diatur-atur lagi. Sudah tidak diperdebatkan lagi, tapi dijaga. Ya. Kemudian hal-hal teknis yang bersifat duniawi itu yang diatur. Nah, karena ini yang harus selaras. Demikian juga konsep kita dalam berjamiah harus ke sana. Ya, harus bagaimana agama ini terjaga dan bagaimana strategi kita mengatur perjuangan di lapangan ini selaras dengan prinsip tadi. Nah, ini saya melihat satu hal yang luar biasa dari kisah Khubbab ini. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tahu perang Uhud, ya. Ya, perang Uhud ketika Nabi menyuruh 50 orang para pemanah untuk tinggal di Uhud, ya. Kemudian Nabi melarang mereka turun sebelum selesai perang. Tapi ketika perang belum selesai, kemudian di bawah sudah banyak harta ghanimah, mereka turun. Padahal belum ada komando dari Nabi untuk turun, gitu ya. Padahal belum ada komando dari Nabi turun, belum ada, gitu ya. Tapi mereka turun, apa yang terjadi? Kaum muslimin kalah, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep atau prinsip ketaatan, ati Allah wa ati Rasul, di dalam berjamiah kita sering menyampaikan doktrin as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba au kariha. Ini contoh yang luar biasa bahwa ketika ketaatan dikhianati, gitu ya, maka yang terjadi adalah musibah. Tetapi ketika ketaatan dijaga, ya, maka yang terjadi adalah barokah. Contoh adalah Siti Hajar. Bagaimana ketika Siti Hajar tahu bahwa itu perintah Allah, ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dia tidak bertanya-tanya lagi. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Apa yang terjadi? Keberkahan tanah Mekah datang. Ya, karena ada Siti Hajar di sana. Sebelumnya tidak terbayang. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah, para asatid, para senior, para guru-guru kami yang hadir di sini, ya, tentu kita paham ini adalah satu pelajaran yang luar biasa. Maka kalau Jamiah Persatuan Islam itu mengajarkan doktrin as-sam'u wa ta'ah, maka as-sam'u wa ta'ah yang sebenarnya adalah taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasul. Aturan jamiah harus menjaga ini, harus sesuai dengan tujuannya, ya. Nah, tidak boleh melempar dari tujuan ini. Kalau ada yang melempar, maka harus ada yang meluruskan. Umar bin Khattab sangat senang sekali ketika ada orang yang mengatakan, saya akan meluruskan engkau dengan pedang saya. Maka Umar bin Khattab sangat senang sekali dengan orang tersebut, tidak marah. Ya. Itu sikap anti kritik yang ada di Umar bin Khattab. Karena kritik itu juga bagian, ya, dari musyawarah itu sendiri. Nah, cuman memang di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri.
musyawarahlah dalam setiap urusan, tapi ketika sudah diputuskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah diputuskan, maka berazamlah, dan ketika sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan konsep musyawarah yang tadi kita pahami semua, ya, saya pikir ini seperti saya sampaikan bukan hal yang baru yang saya sampaikan, kita paham semua, tapi sebagai tazkirah buat saya pribadi, buat kita semua, maka di mana kita tahu ranah yang harus kita musyawarahkan. Kenapa kita berjihad di Jamiah ini? Karena Jamiah ini mengajak kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Loyalitas yang dibangun di Jamiah ini adalah kenapa kita harus loyal kepada Jamiah? Karena Jamiah mengajak loyal kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita jaga, sehingga apapun program, apapun rencana, apapun gerak dan langkah yang kita lakukan, insya Allah ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, para asatid, maka bagaimana tadi juga disampaikan, ya kita dalam kondisi yang memang di luar dugaan, ya. Mestinya pada hari ini saya sudah tidak jadi sekum lagi. Ya, mestinya pada hari ini Ustadz Iman mungkin sudah bukan ketua PW lagi, gitu ya. Tetapi mungkin karena situasi dan kondisi, ya kita harus menerima, dan ini tentu bukan hal yang mudah. Tetapi bagaimanapun ini adalah amanah yang harus kita pegang, sehingga mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Insya Allah, ya, muktamar akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal pada bulan September. Memang tanggalnya belum kita umumkan karena ini juga tanggal menyangkut dengan tempat, dan sebagaimana di dalam surat keputusan pengunduran muktamar itu bahwa persiapan dan kegiatan segala macam menyambut muktamar itu baru akan dijalankan lagi oleh PP itu 6 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaan September, ya di sekitar bulan Maret lah, mungkin sudah mulai dihanutkan lagi, gitu ya. Nah, ini yang penting gitu kan, hanya step-step, hanya marhalah-marhalah yang semuanya tidak akan menghentikan perjuangan kita, karena perjuangan kita ini tidak terbatas oleh masa jihad, perjuangan kita ini juga tidak terikat oleh jabatan, karena di Persis ini bukan jabatan tapi amanah. Dimanapun posisi kita, apapun amanah yang kita berikan, maka di sanalah kita akan berjihad semaksimal mungkin. Inilah mungkin para asatid sebagai apa ya, bukan taujih, bukan tausiah, tazkirah. Ya, tazkirah buat saya pribadi, juga buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan musyawarah yang akan dilaksanakan ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan program kerja yang strategis, yang ideal dalam konteks ke Jawa Baratan, yang akan berdampak juga dalam untuk dakwah secara nasional, terutama khususnya dakwah persatuan Islam. Maka mudah-mudahan diberikan kelancaran, menghasilkan program-program strategis, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan di dalam melaksanakannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Langsung dibuka, Ustaz. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Musyawarah kerja wilayah, pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, dengan ini kami buka. Demikian, Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ditahan dulu, ada cindera mata dari Ketua PW. Mungkin didamping oleh Ketua Panitia. Silakan, Ustaz Yuda. Sekaligus diabadikan. Alhamdulillah. Boleh untuk tepuk tangan juga, boleh lah. Alhamdulillah. Ya, silakan untuk duduk kembali. Baik hadirin semuanya, rangkaian acara untuk seremoni acara pembukaan musyawarah kerja wilayah telah usai.
Dan tentunya Bapak Ibu kita break untuk saat. Hidangan kopi break yang tadi jauh sudah ada agak tunduh, sudah nundutan, ada kopi yang sudah disediakan oleh panitia. Kita break 15 menit sampai 15 menit lah mungkin Kang Yuda. Berapa menit Kang Yuda? Kita break 15 menit ya. Nanti setelah itu kita setting untuk persidangan. Dan sekali lagi buat pemirsa Persis Jabar TV, ya terima kasih. YouTube sudah ada beberapa yang nonton langsung. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu tentunya di acara Persis Jabar TV yang lainnya. Terima kasih buat semuanya. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi wal islam muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga parantos disayogikan Bapak.